Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 Stikes Widya Dharma Husada akan menjelaskan mengenai materi daya tarik interpersonal. Diawali dari pengertian daya tarik interpersonal. Apa itu daya tarik interpersonal? Menurut Atkinson dalam pengantar psikologi halaman 381, daya tarik interpersonal adalah suatu proses psikologis yang berfokus pada bagaimana memelihara dan mengarahkan hubungan. Hal itu dipengaruhi oleh adanya kesukaan yang dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, dan ketulusan, sehingga dapat memunculkan hubungan yang akan terjalin antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut Wisnuwardani dan Mas Budi dalam hubungan interpersonal halaman 2, daya tarik interpersonal adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana ketika berkenalan dengan orang lain, kita sebenarnya melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Apakah orang tersebut cukup sesuai untuk menjadi teman, atau orang tersebut kurang sesuai sehingga lebih memilih untuk tidak melakukan interaksi sama sekali. Selanjutnya, faktor daya tarik interpersonal. Yang pertama ada kesamaan atau similarity. Menurut teori konsistensi kognitif dan Helder, jika kita menyukai orang lain, kita ingin mereka memiliki sikap yang sama dengan kita. Hal tersebut agar seluruh unsur kognitif kita konsisten. Kita menjadi tidak nyaman atau kurang senang saat orang yang kita sukai atau orang terdekat kita menyukai sesuatu yang tidak kita sukai. Ini karena persepsi tentang adanya kesamaan mendatangkan keuntungan dan perbedaan menimbulkan hal yang tidak mengenakan. Yang kedua, kedekatan atau proximity. Keakraban dapat ditingkatkan melalui kedekatan. Berdasarkan teori kognitif, kita berusaha mempertahankan keseimbangan antara hubungan perasaan dan hubungan kesatuan kita, yang artinya kita diberikan motivasi untuk menyukai orang yang berkaitan dengan kita dan untuk mencari kedekatan dengan orang yang kita sukai. Yang ketiga, daya tarik fisik. Daya tarik fisik ini adalah sumber informasi yang tampak dan mudah didapat. Meskipun penampilan fisik mungkin juga akan berakibat negatif, yang artinya seseorang yang dikelilingi banyak wanita cantik mungkin akan menjadi kurang menarik. Ini karena adanya proses pembandingan. Yang keempat, kemampuan atau ability. Menurut teori pertukaran sosial dan reinforcement, ketika kita memiliki kecenderungan ingin bersama dan menyukai seseorang, artinya orang tersebut memberi keuntungan atau konsekuensi yang positif terhadap diri kita. Karena itu, orang yang memiliki kompetensi dan pintar lebih disukai daripada yang tidak memiliki kemampuan. Karena orang yang memiliki kemampuan dapat memberikan keuntungan untuk kita. Yang kelima, tekanan emosional. Hasil penelitian Shatter dalam Diagnostic halaman 164 menunjukkan bahwa subjek dengan rasa takut tinggi lebih ingin berafiliasi dibandingkan subjek dengan rasa takut rendah. Semakin besar rasa takut, maka semakin besar pula keinginan untuk berafiliasi dengan orang lain. Yang terakhir, saling melengkapi. Complementary need theory mengemukakan tentang beberapa tipe hubungan dekat. Contohnya, perkawinan yang mungkin mensyaratkan sistem saling melengkapi agar dapat berhasil. Walaupun dalam hubungan tersebut terdapat perbedaan kebutuhan, namun masih memiliki pandangan yang sama. Selanjutnya, prinsip daya tarik interpersonal. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, manusia selalu berkomunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dean Barland mengatakan bahwa komunikasi interpersonal sebagai orang-orang pada pertemuan tatap muka dalam situasi sosial informal yang melakukan interaksi terfokus lewat pertukaran isyarat verbal dan nonverbal yang berbalasan. Dengan mengetahui seseorang tertarik atau menghindari orang lain, kita dapat meramaikan atau memprediksi bagaimana arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi. Semakin tertarik dengan seseorang, maka semakin sering kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Atraksi interpersonal adalah kesukaan kita pada orang lain, sikap yang positif, dan daya tarik seseorang. Daya tarik interpersonal ditinjau dari jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan sosial. Jenis kelamin dapat dilihat dari karakteristik fisik. Penjenisan gender dapat mengkategorisasikan seseorang apakah feminim atau maskulin. Gender adalah pembeda antara sifat, sikap, dan perilaku. Perbedaan jenis kelamin dapat juga tampak dari komunikasi verbal. Antara pria dan wanita memiliki perbedaan kriteria untuk memunculkan daya tarik interpersonal pada lawan jenisnya. Misalnya,
wanita lebih tertarik dengan pria yang mapan, sehingga masa depannya dan rumah tangganya lebih terjamin. Kemapanan tersebut dapat ditunjukkan dengan kepandaian dan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat atau teman-temannya. Sebaliknya, pria juga memiliki kriterianya tersendiri dengan wanita. Misalnya, wanita yang memiliki daya tarik fisik yang menarik. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.